Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendel Zuhri dengan NIM L1312121080. Saya akan menjelaskan materi tentang konsentrasi larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Suatu larutan mengandung dua komponen atau lebih yang disebut zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Zat terlarut merupakan komponen yang jumlahnya sedikit, sedangkan pelarut adalah komponen yang terdapat dalam jumlah banyak. Konsentrasi larutan. Dalam pembuatan larutan di laboratorium, kita kenal istilah konsentrasi. Bila larutan pekat berarti konsentrasinya tinggi, sedangkan bila larutan encer, konsentrasi larutan tersebut adalah rendah. Larutan dengan konsentrasi tinggi berarti memerlukan lebih banyak zat terlarut daripada larutan dengan konsentrasi rendah. 1. Fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Dapat dihitung menggunakan rumus. Jika kita mencari fraksi mol A XA sama dengan mol A per jumlah mol semua komponen. Jika kita mencari fraksi mol zat terlarut sama dengan jumlah mol zat terlarut per jumlah mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Dan jika kita mencari fraksi mol zat pelarut sama dengan jumlah mol zat pelarut per jumlah mol zat terlarut ditambah zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Contoh. Suatu larutan terdiri dari 3 mol zat terlarut A dan 7 mol zat terlarut B, maka XA sama dengan Na per Na ditambah Nb sama dengan 3 per 3 ditambah 7 sama dengan 0,3. Xb sama dengan Nb per Na ditambah Nb sama dengan 7 per 3 ditambah 7 sama dengan 0,7. XA ditambah XB sama dengan 1. Yang kedua, persen konsentrasi. A. Persen berat. Persen zat terlarut sama dengan berat zat terlarut per berat larutan dikali 100%. B. Persen volume. Persen volume terlarut sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. C. Persen berat atau volume. Zat terlarut sama dengan gram zat terlarut per mililiter larutan dikali 100%. Contoh. Larutan gula 5% dalam air, artinya dalam 100 gram larutan terdapat minus gula sama dengan 5 per 100 dikali 100 sama dengan 5 gram. Minus air sama dengan 100 dikurang 5 sama dengan 95 gram. Yang ketiga, part per million atau ppm dan part per billion atau ppb. Bila larutan sangat encer digunakan suatu konsentrasi part per million atau ppm bagian per sejuta sama dengan 10⁻⁶, dan part per billion atau ppb bagian per miliar sama dengan 10⁹. Rumus ppm volume sama dengan VI per V total dikali 10⁻⁶, dan rumus ppm massa sama dengan MI per M total dikali 10⁻⁶. Contoh. 1 kg sampel tanah dianalisa untuk pelarut chloroletilen atau TCE. Analisa contoh sampel mengandung 5,0 mg TCE, berarti konsentrasi TCE dalam ppm. Cara menjawabnya yaitu
TCE sama dengan 5 gram TCE per 1 kg tanah sama dengan 0,005 gram TCE per 1000 gram tanah sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 gram TCE per gram tanah dikali 10 pangkat 6 sama dengan 5 ppm massa. 4. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemolaran sama dengan mol zat terlarut per liter larutan dikali 100%. Molaritas campuran M sama dengan mol total per volume total. Contoh, berapakah molaritas 9,8 gram H2SO4 dengan MR 98 dalam 250 ml larutan? Jawab. Molaritas H2SO4 sama dengan 9,8 per 98 mol per 0,25 liter sama dengan 0,1 dikali 4 mol per liter sama dengan 0,4 molar. 5. Normalitas menyatakan jumlah mol ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk asam, 1 mol ekuivalennya sebanding dengan 1 mol ion H+. Dan untuk basa, 1 mol ekuivalennya sebanding dengan 1 mol ion OH-. Kenormalan dapat dihitung menggunakan rumus ekuivalen zat terlarut per liter larutan dikali 100% sama dengan gram zat terlarut per massa ekuivalen dikali liter larutan dikali 100%. Ekuivalen sama dengan N dikali mol. N sama dengan valensi. Massa ekuivalen sama dengan massa molar per N. Antara normalitas dan molaritas terdapat hubungan N sama dengan M dikali valensi. 6. Molalitas menyatakan mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Dapat dihitung menggunakan rumus molalitas sama dengan jumlah mol zat terlarut per kilogram zat pelarut. Contoh, hitunglah molalitas 4 gram NaOH dengan MR 40 dalam 500 gram air. Cara menjawabnya yaitu molalitas NaOH 4 sama dengan 4 per 40 per 500 gram air sama dengan 0,1 kali 2 mol per 1000 gram air sama dengan 0,2 molar. Pengenceran larutan. V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Dan V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, di mana V1 sama dengan volume larutan awal, V2 sama dengan volume larutan akhir, M1 sama dengan molaritas larutan awal, M2 sama dengan molaritas larutan akhir, N1 sama dengan normalitas larutan awal, N2 sama dengan normalitas larutan akhir. Pembuatan larutan. Contoh, pembuatan larutan nikel klorida NiCl. A. Menimbang sejumlah padatan NiCl. B. Memindahkan ke labo volumetrik. C. Melarutkan dengan sedikit air terlebih dahulu, kemudian diencerkan sampai volume total yang diinginkan. Contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu uraikan bagaimana cara menyiapkan 0,5 liter larutan kalium hidrogen karbonat atau KHCO3 0,1 molar. Cara menyelesaikannya yaitu mol zat terlarut sama dengan 0,5 liter dikali 0,1 molar per liter sama dengan 0,05 molar. Gram zat terlarut sama dengan 0,05 molar dikali 100,12 gram per molar sama dengan 5,01 gram, di mana 100,12 adalah massa molar KHCO3. Dengan demikian kita dapat melarutkan 5,1 gram KHCO3 dalam sedikit air dan kemudian mengencerkannya sampai 0,5 liter. Kasus yang kedua,
yaitu uraikan bagaimana mengencerkan larutan KHCO3 pada contoh kasus 1 ke konsentrasi akhir KHCO3 0,04 molar. Diselesaikan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. Dengan menyusun ulang persamaan di atas, V2 sama dengan V1 dikali M1 per M2 sama dengan 0,5 liter dikali 0,1 molar per 0,04 molar sama dengan 1,25 liter. Jadi, untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi akhir 0,04 molar adalah dengan mengencerkan larutan pada kasus 1 menjadi volume total 1,25 liter dengan menambahkan air. Standarisasi adalah proses menentukan konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya atau larutan baku sekunder dengan menggunakan suatu zat yang sudah diketahui konsentrasinya secara baku atau larutan baku primer. Larutan baku dibagi menjadi dua, yaitu larutan baku primer didapat dari penimbangan langsung. Yang kedua, larutan baku sekunder didapat dari standarisasi. Contoh perhitungan: hitung konsentrasi larutan HCl bila konsentrasi larutan NaOH4 1,500 m atau molar. Volume larutan HCl 25,00 ml. Pembacaan buret awal adalah 1,42 ml dan buret akhir adalah 46,10 ml. Diselesaikan dengan cara volume larutan NaOH4 sama dengan 46,10 ml dikurang 1,42 ml sama dengan 44,68 ml. Maka jumlah mol NaOH4 sama dengan 44,68 ml dikali 1,500 mmol per 1 ml sama dengan 67,02 mmol NaOH. Jumlah milimolar HCl adalah 67,02 mmol. Karena titrasi dihentikan bila jumlah milimolar kedua reaktan sama, maka konsentrasi HCl adalah 67,02 mmol HCl per 25,00 ml sama dengan 2,681 molar HCl. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.